warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu, terutama yang kelas 12? Oke, hari ini saya mau melanjutkan materi yang minggu lalu. Sebelumnya kita jarak titik ke titik, sekarang jarak titik ke garis. Ya, jarak titik ke garis itu kan kita menghitungnya di dalam bangun ruang dimensi 3. Jadi usahakan kita bentuk jaraknya. Untuk menghitung jarak titik ke garis itu bentuk dulu gambar segitiga-segitiganya. Nah, di matematika kan ada 4 jenis ya segitiga. Yang pertama segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Kita mau bahas satu, yaitu segitiga siku-siku. Untuk mencari sisinya otomatis kalian sudah tahu, yaitu menggunakan Pitagoras. Ingat ya, jarak titik ke garis berarti antara titik sama garis itu harus saling tegak lurus. Ya, yang kemarin kita udah bahas. Oke. Nah, kalau gitu, misalkan saya mau menentukan, ini kan ada segitiga siku-siku. Saya mau menentukan jarak titik A ke panjang garis BC. Ingat ya, jarak titik A ke panjang garis BC, dia harus saling tegak lurus. Tegak lurus itu apa? Seperti ini. Nah, tegak lurus kan bukan berarti ini terbagi dua ya. Oke, sini dia. Tegak lurus. Nah, kalau udah dibilangkan mau menentukan jarak titik A ke panjang BC, karena kita udah bahas jarak titik ke garis ya, saya buat ini dia. Ini yang mewakili titik A ke panjang garis BC, tegak lurus. Berarti yang mau kita cari yang mana? Kita misalkan di sini O ya. Ini yang mau kita cari, panjang A ke panjang O. Oke? Kalau udah seperti ini kan udah ada gambarnya, ada dua segitiga. Nah, kalau udah ada gambar dua segitiga, berarti luasnya juga ada dua. Luas segitiga itu apa? Alas kali tinggi per 2. Pertama, kita mau tinjau segitiga yang alasnya AB. Saya buat ya, L1 sama dengan L2. Kenapa? Karena dia berada di dalam satu segitiga. Di dalam satu gambar maksud saya, tapi terdapat dua segitiga. Oke, L1 itu alas kali tinggi. Berarti AB alasnya, kalau AB alasnya tingginya berapa? Si AC per 2. Selesai segitiga yang pertama. Nah, luas yang kedua, kita misalkan alasnya BC. Oke, kalau BC alasnya berarti tingginya yang mana? AO, ya kan? Kalau dibalik per 2. Coba kamu perhatikan, luas kanan dan luas kiri udah ada sama-sama 2, bisa disederhanakan. Tinggal AB kali AC sama dengan BC dikali AO. Ini ya. Jadi kalau misalnya nanti untuk menentukan jarak titik ke garis atau jarak titik ke bidang yang terbentuk segitiga siku-siku, jadi yang kamu gunakan rumus yang ini. Sudah ya? Oke, bisa dipahami? Nah, ini kan belum ada dapat angkanya. Gimana kalau kita buat angkanya? Lihat contoh soalnya. Tentukan jarak titik A ke BC. Ingat, titik A ke BC, garis BC, titik A. Kita buat proyeksinya. Harus saling tegak lurus. Nah, ini dia. Kita misalkan di sini AO. Berarti ini yang mau kita cari. Oke, sebelum kita mencari AO, ada sisi yang belum diketahui. Sisi apa yang belum diketahui? Sisi miring. Nah, ini segitiga apa? Segitiga siku-siku. Kalau sisi miring, sisi miringnya berarti tinggal dijumlahkan kan seperti ini. Sisi miringnya kan BC. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Oke, BC kuadrat sama dengan berapa panjang AB? 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. BC kuadrat 64 tambah 36 100. Berarti panjang BC akan 100 sama dengan 10. Oke, bisa ya? Nah, udah dapat ketiga sisinya, baru kamu bisa menentukan tinggi yang satu lagi. Tinggi apa? Tinggi si AO atau apa? Jarak A ke BC. Ingat ya, untuk menentukan jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang harus saling tegak lurus proyeksinya. Sudah? Nah, pakailah yang L1 sama dengan L2. Oke, kita mulai. Kalau alasnya 8, berarti tingginya berapa? 6. Sama dengan
selesai. Nah, kemudian kalau alasnya si BC alasnya berapa? 10. Berarti tingginya yang mana? Nah, itu yang mau kita cari. AO. Oke, 8 kali 6, 48 sama dengan 10 AO. Sudah? Kalau gitu panjang AO berapa? Panjang AO 48 per 10, sama-sama kita bagi 2, berarti 24 per 5. Boleh desimal? Boleh. Kalau desimal kita buat jadinya 4,8. Begitulah untuk menentukan jarak titik ke garis. Tapi ini belum dalam dimensi 3 ya. Masih bentuk segitiga siku-siku. Karena kalau udah di dimensi 3, kamu tetap harus ngebentuk gambar segitiga biar dapat jaraknya. Sudah? Paham? Oke, bisa kita lanjut ke segitiga berikutnya. Oke, kita lanjut. Kalau tadi segitiga siku-siku, sekarang segitiga sama kaki atau sama sisi. Tapi Ibu pilih yang segitiga sama kaki aja ya. Cuman pengerjaannya itu sama. Kalau sama kaki, kedua sisinya sama ya kan? Kedua sisi seperti ini. Kalau sama sisi, ketiga sisinya yang sama. Oke, sekarang kita mau menentukan jarak titik B ke garis AC. Lihat ya, ini garis AC, ini titik B. Tetap harus saling tegak lurus kita proyeksikan seperti ini ya. Tarik dari B ke AC. Nah, inilah dia tingginya jadinya ya. Itu yang mau kita tentukan. Jadi ada 2 segitiganya. Ada banyak ya segitiganya. Nah, cuman sebelum kita mau buat tunggu. Kita kan mau menentukan garis B ke AC. Kita buat di sini namanya misalnya BT. Sudah? Berarti jarak BT lah yang mau kita cari. Oke? Sebelum nyari ke jarak BT, kan kita mau tinjau alas tinggi. Tinggi CO belum diketahui. Nah, tinggi CO itu boleh kamu cari menggunakan segitiga AOC, boleh kamu gunakan segitiga COB. Ibu pilih segitiga COB ya, karena mau menentukan panjang OC. Nah, kalau gitu CB itu 4, terus OB. Nah, OB, sedangkan AB 2. Berarti kalau OB setengah kan, karena kan sama-sama ini. Di sini 1, di sisi 1. Otomatis kita ganti di sini 1. Kalau gitu, panjang OC kita pakai Pitagoras. Akar 4 kuadrat kurang 1 kuadrat. Berarti 16 dikurang 1 akar 15 cm. Paham ya? Nah, karena udah dapet panjang si OC, kita mulai pakai rumus luas tadi. Nah, kita mulai dari luasnya AB. Kalau luasnya AB berarti tingginya apa? OC. AB kali OC sama dengan kita mau menentukan tingginya si BT. Kalau tingginya BT otomatis alasnya siapa? AC. Alas AC dikali BT. Paham ya? Alas tinggi. Sudah? Nah, karena udah diketahui semuanya, tinggal kita ganti angkanya. AB 2 kali OC-nya berapa kita dapat? Akar 15. AC berapa? 4. BT itu yang mau kita cari. BT itu merupakan jarak B ke garis AC. Ya, tapi lihat nih ya, 2 kali akar 15, 2 akar 15 sama dengan 4 BT. BT sama dengan 2 per 4 akar 15. Bisa kita sederhanakan. BT sama dengan setengah akar 15 cm. Sangat gampang ya. Oke, ini untuk segitiga sama kaki. Bu, gimana segitiga sama sisi? Sama. Cuma nanti bedanya di sini juga panjangnya sama. Ya, pengerjaannya overall sama. Sudah? Kita sekarang mau lanjut ke segitiga sembarang. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang segitiga sembarang, di mana ketiga sisinya itu tidak ada yang sama ya, namanya juga ada segitiga sembarang. Nah, coba kamu perhatikan. Ibu tarik dari titik C ke garis AB. Berarti ini untuk menentukan apa? Iya benar, jarak titik C ke garis AB. Tegak lurus kan? Nah, jadi kalau di segitiga sembarang itu banyak kamu bisa gunain. Kamu bisa, salah satu caranya kamu bisa menggunakan aturan sinus, aturan kosinus, perbandingan ya kan, perbandingan segitiga
3 siku-siku di pelajaran kelas 1 MM wajib. Ada juga cara kedua pakai Pitagoras. Nah, sekarang Ibu mau bahas tentang yang cara pertama, menggunakan aturan trigonometri. Ini kan semua trigonometri ya, gimana caranya? Oke, nanti hasilnya sama Bu, sama. Nanti kamu bandingkan. Nah, biar lebih paham, kita ganti ya. Ini ya, panjang BC diwakili si A kecil, panjang AB diwakili C kecil, panjang AC diwakili sama si B kecil. Yang ini nggak perlu lagi saya bahas karena udah kita bahas di kelas 10. Saya lanjut ke contoh. Nah, udah diketahui kan semua sisinya. Yang ditanya itu jarak titik C ke garis AB. Berarti yang apa yang mau ditanya? CM. Kita wakili X ya. Itulah yang mau kita cari. Nah, oke. Sekarang kamu bisa ninjau segitiga yang di sebelah kanan, bisa ninjau segitiga yang di sebelah kiri. Ibu pilih yang sebelah kanan. Oke. Kalau yang sebelah kanan berarti kita pakai CAM, sebelah kanan saya ya. Nah, berarti disinilah ya sudutnya. Kenapa kamu pakai sudut yang A? Kenapa nggak pakai sudut C atau pakai sudut M? Karena kita mau menentukan sisi yang di hadapannya. Berarti kita pakai sudut yang di hadapannya juga. Oke, kita pakai aturan apa pertama? Gunakan aturan sin yang ini. Sin apa? Demi. Depannya berapa? X. Buat ya di sini sin A karena sudut A. Kemudian miringnya berapa? X per 4. Kita jadikan ini persamaan 1. Setelah itu kita gunakan persamaan atau aturan kosinus untuk mendapatkan persamaan kedua. Kalau aturan kosinus karena yang digunakan sudut A, berarti kita pakai yang pertama ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 BC cos A. Oke. Kemudian kita gantikan A-nya berapa di situ? 6 kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 8 kuadrat dikurang 2 kali 4 kali 8 cos A. Oke, ini hasilnya 36, yang ini 64 ya, 64 ditambah 16. Ya kan? Oke, berapa jadinya 64 tambah 16? 80. Kemudian dikurang 2 kali 4, 8, 8 kali 8, 64 cos A. Oke, yang ini 64 cos A-nya kamu pindahi ke ruas kanan. 64 cos A sama dengan 80, ini 36 pindahi, kurang 36. Otomatis hasilnya 64 cos A sama dengan 80 dikurang 36, hasilnya 44. Sampai sini bisa ya. Kemudian cos A sama dengan mana bagi mana? 44 dibagi 64. Oke? Sampai sini bisa ya sebelum kita lanjut? Ya? Ya, kan tadi kita udah dapat cos A sama dengan 44 per 64. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4, bisa ya? Sama-sama dibagi 4 berarti ini 11, yang ini 64 dibagi 4, 1 per 16 ya, 16 kali 4, 4 kali 6 ya, oke, 11 per 16, ini udah paling sederhana. Nah, tadi persamaan satu apa? Sin A X per 4, sedangkan di sini cos A sama dengan 11 per 6. Kita cari nilai sin A-nya, tapi dari yang 11 per 6. Cos itu apa perbandingan? Sami. Berarti yang belum dapat apa? D-nya kan? Kita cari dulu D-nya. D-nya berarti miring dikurang sami. Oke. 16 kuadrat dikurang 11 kuadrat. Hasilnya 256 dikurang 121. 135. Oke? Kayaknya ini udah paling sederhana ya, nggak bisa lagi disederhanakan lagi. Depannya udah dapet. Kalau gitu sin A apa? Sin A demi. Depannya berapa? Akar 135 per miringnya. Miringnya berapa? Per 16. Sampai sini bisa dipahami? Oke ya. Nah, kita buat yang ini jadinya persamaan
2. Persamaan 1 persamaan 2, sin A. Oke, jadinya X per 4 sama dengan akar 135 per 16. Kita mau menentukan nilai X-nya. Oke, X sama dengan kali silang. Nah, ini jadi 16X, yang ini jadi 4 akar 135. X sama dengan 4 per 16 akar 135. Sederhanakan 4 per 16 berapa? 1 per 4 akar 135. Selesai. Ini menggunakan rumus-rumus di trigonometri ya. Gimana? Ada satu lagi. Menggunakan Pitagoras. Tapi hasilnya sama. Ya, ingat ya, ini hasilnya 1/4 akar 135. Jadi nanti kamu pilih cara yang mana boleh ya. Mau cara yang ini atau cara yang satu lagi akan saya bahas. Oke, baiklah. Nah, tadi kan cara aturan trigonometri, sekarang kita cara Pitagoras. Menurut Ibu ini cara yang paling gampang. Jadi usahakan ya kalau untuk menentukan jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, dia segitiga, terus pakai Pitagoras ya. Paling mudah itu, daripada kalian kan pasti pusing ya mikirin yang kalau pakai ada aturan trigonometri padahal sama aja. Oke, nah tetap soal yang sama, jadi kita bandingi. Tadi hasilnya berapa? 1/4 akar 135. Jadi kalau dengan menggunakan cara Pitagoras, kamu lihat segitiga yang satu sama segitiga yang satu, segitiga kanan sama segitiga yang ke kiri. Lihat ya, ini kan panjang AB 8. Misalkan kita kan belum tahu panjang AM kan, si panjang AM X. Oke, kalau gitu panjang MB berapa? 8 dikurang X ya kan? 8 kurang X. Oke, udah dapat semua seperti ini. Nah, tetap pakai persamaan ya. Oh, tunggu, jangan kita buat nama X lagi karena di sini udah diminta nilai X. Berarti kita misalkan hurufnya T. Yang ini juga T ya. 8 dikurang T. Oke, baik. Saya lanjut. Nah, sekarang kita mau cari tingginya si CM ya kan? Tinggi CM. Kita buat CM1 udah. Nah, ini kan sisi tegak. Ibu mau pakai segitiga yang di ruas kanan. Ini saya buat ya, segitiga AMC. Udah, segitiga AMC dulu yang kita tentuin. CM1 ini kan sisi tegak, otomatis sisi miring dikurang sama sisi yang samping. CM1 kuadrat kita pakai Pitagoras, berarti 4 kuadrat dikurang T kuadrat sama dengan 16 kurang T kuadrat. Kita jadikan ini persamaan 1. Ini kan ada dua segitiga ya, CMT, CMB. Tingginya berimpit. Sekarang kita tinjau untuk segitiga CMB. Masih CM yang mau kita cari. Ini kan CM1, Ibu buat ini CM2 ya. CM2 kuadrat sama dengan, nah sama. Sisi miringnya berarti 6 kuadrat dikurang 8 kurang T kuadrat. Ingat ya, ini persamaan kuadrat. Hasilkan. Berarti 36 dikurang 64, 8 kuadrat 64, 2 dikali 8, 28, dikali min T, 2 kali 8, 16, dikali T berarti min 16T, ditambah negatif T dikuadratkan, T kuadrat. Oke? Sama dengan ini semua dikali negatif. 36 dikurang 64 ditambah negatif sama negatif ya, 16T. Sudah. Negatif kali positif dikurang T kuadrat sama dengan ini CM2 pangkat 2. 36 dikurang 64 itu hasilnya negatif 14 kurang 6 8, 5 kurang 3 28 ya, ditambah 16T dikurang T kuadrat. Ini kita jadikan persamaan kedua. Sama kayak tadi, kalau tadi pakai sudut ya, sekarang kita pakai panjang sisinya menggunakan Pitagoras. Persamaan 1, persamaan 2. Lanjut. Udah. CM1 pangkat 2 sama dengan CM2 pangkat 2, karena tingginya kan sama ya. Oke, CM1 apa di situ? 16 dikurang T kuadrat. Kalau yang ini
Kita ganti jadinya min 28 tambah 16T dikurang T kuadrat. Sudah? Nah, lihat. Kita kelompokkan yang sejenis ya. Nah, kalau gitu si min T kuadrat kita pindahi. Berarti 16. Negatif 28 saya pindahi. Tambah 28 sama dengan 16T min T kuadrat tambah T kuadrat. Habis kan? Ya. Nah, 16 tambah 28 itu hasilnya 44 sama dengan 16T. T sama dengan 44 per 16. Sama-sama kita bagi 4, berarti 11/4. Udah siap? Belum? Nah, kita kan udah dapat nilai T. Sekarang kamu substitusi. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Kita pilih ke persamaan 1 yang bentuknya paling simple. Apa persamaan 1? Cm kuadrat sama dengan 16 dikurang T kuadrat. Oke, Cm sama dengan ini kuadrat kan? Pindahin ya. Akar 16 dikurang T. T itu apa? 11/4 kuadrat. Sampai sini paham ya? Nah, Cm sama dengan akar 16 dikurang 11 dikuadratkan 121, 4 dikuadratkan 16. Nah, kalau di dalam akar bentuknya seperti ini, nggak bisa langsung kamu kurangkan. Kamu apain? Samakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke, Cm sama dengan, kita samakan penyebutnya. Berarti kan penyebutnya 16, 16 kali 16 berarti 256 dikurang 121 per 16. Oke, sama dengan akar 135 per 16. Lihat ya, Cm sama dengan akar 135 paling sederhana, tapi yang di bawahnya bisa akar 16. Di sini kan sebenarnya karena di bawah ini kan per 16, seper 16. Kalau akar seper 16 kan bisa kamu keluarkan jadi 1/4 ya. 1/4 akar 135. Sama nggak sama jawaban yang tadi? Sama kan? Oke, bisa kamu lihat ya videonya. Jadi, mau kamu pakai cara yang pertama, mau kamu pakai cara yang kedua, sama aja hasilnya sama. 1/4 akar 135. Tapi saran saya lebih baik usahakan kalau bisa pakai cara yang kedua ya. Lebih gampang kan, lebih mudah. Oke, terima kasih. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjut contoh di mana menentukan jarak titik ke garis udah dibangun ruang dimensi 3 ya. Oke, nah yang di sini di soalnya tentukan jarak A ke garis HB. Karena titik ke garis, pertama itu kamu gambar dulu garis HB-nya. H ke B, ini udah saya garis ya. Kemudian kamu buat proyeksinya dari titik A ke HB. Harus tegak lurus. Sudah? Ketemu. Nah, kemudian tarik lagi H ke A. Kenapa? Supaya dia berbentuk segitiga agar kamu bisa menentukan AO-nya. Nah, kalau gitu segitiga yang di dalam kubus udah bisa Ibu keluarkan, yaitu HAB. Oke? Siku-sikunya di mana? Di A, karena perpotongan rusuk dengan diagonal sisi kubus. Paham? Nah, saya lanjut ya. Nah, kalau gitu kita tulis dulu unsur-unsurnya. Segitiga yang di sini udah Ibu keluarkan. Ini dia. Kita misalkan AO yang mau dicari ya. Nah, kemudian panjang AB berapa? 6. Terus panjang AH merupakan diagonal sisi kubus. Bisa langsung kita cari. 6 akar 2 cm. Kemudian apa yang mau diketahui? HB, iya benar, sisi miringnya. Kita menggunakan Pitagoras. Berarti akar 6 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini 36 kali 2 hasilnya 72 ditambah 36. Berarti ini hasilnya 108. Kalau kita sederhanakan itu dapatnya 6 akar 3 cm atau 36 kali 3 ya. Nah, udah dapat HB 6 akar 3. Karena udah ketiga sisinya udah diketahui, kita bisa menggunakan L1 sama dengan L2 ya. L1 sama dengan L2. Untuk segitiga yang pertama, kita buat alasnya AB, berarti tingginya AH. Kalau segitiga yang kedua, alasnya HB, berarti tingginya AO. AO yang mau dicarikan. Nah, AB-nya 6,
AH-nya 6 akar 2, HB 6 akar 3, AO lah yang mau kita cari. Sekarang ada yang bisa disederhanakan karena ini bentuk perkalian. 6 di sini bisa hilang ya. Tinggal 6 akar 2 sama dengan akar 3 AO. Otomatis AO sama dengan 6 akar 2 per akar 3. Belum sederhana karena di bawahnya itu masih bentuk akar. Kita rasionalkan. Akar 3, akar 3, AO sama dengan 6 per 3 akar 2 dikali akar 3 berarti akar 6. 6 per 3 berarti hasilnya 2 akar 6 cm. Selesai. Saya sampai sini. Oke, baiklah. Sekarang contoh yang kedua, masih bangun ruang gubus yang ditentukan yaitu titik A ke garis HC. Ibu udah buat garisnya terlebih dahulu, H ke C. Sekarang saya mau buat proyeksinya dari A ke garis HC ya, seperti ini. Tegak lurus. Oke, sudah? Inilah dia. Nah, mana lagi segitiganya atau garisnya? Kan ini kita buat misalkan AO ya, itu yang mau kita cari. Nah, biar terbentuk segitiga kita hubungkan A ke C, kemudian kita hubungkan lagi A ke H. Coba kamu perhatikan, AH, HC, AC merupakan diagonal sisi. AH sama dengan HC sama dengan AC merupakan diagonal sisi. Oh ya, ini kita misalkan panjang rusuknya 8 ya, 8 cm. Kalau gitu diagonal sisinya berapa? 8 akar 2 cm. Karena semuanya ketiganya itu diagonal sisi yang sama panjang, otomatis ini termasuk segitiga apa? Ya benar, segitiga sama sisi. Sekarang kita gambar segitiga sama sisinya. Sudah. Oke, kita bagi dua ya. Terus gambar proyeksinya nih. Ini O, ini A, ini C, ini H. Ini dia gambarnya. Kemudian AC berapa? 8 akar 2 karena dibagi 2 jadinya di sini sama ya, ini sama, ini sama. Oke. Ini 4 akar 2, 4 akar 2. Ini berarti 8 akar 2, 8 akar 2. Oke, sekarang nah karena ini kita bagi 2, saya buat di sini misalnya HT. Ini merupakan segitiga sama sisi karena ketiga sisinya sama yaitu merupakan 8 akar 2. Nah, apa yang belum kita cari? Yang belum diketahui apa? HT. HT itu kan siku-siku ya. Boleh ke kanan, boleh ke kiri karena panjang sisinya sama. Kalau gitu untuk mencari HT sama dengan akar sisi miringnya 8 akar 2 dikuadratkan dikurang 4 akar 2 kuadrat. Berarti hasilnya 64 dikali 2 128 dikurang 16 kali 2 itu 32. Hasilnya ini 8 kurang 2 6. Terus 12 dikurang 3 itu hasilnya 96. Nah, 96 kira-kira bisa kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan jadinya 16 kali 6 ya. Berarti 4 akar 6 cm. Oke. Bisa ya sampai sini? Nah, 96 ini merupakan 16 kali 6. Kita keluarkan 4 akar 6 cm. Udah dapat HT-nya. Oke, sekarang kita pakai rumus perbandingan luas. Kalau luasnya AC, tingginya apa? HT. Kalau luasnya HC, karena kita menentukan AO ya. Kalau alasnya HC, berarti tingginya AO. Oke, kita ganti angkanya. Ya, saya merahin. AC
AC. AC berapa panjangnya? 8 akar 2 kali HT. HT berapa dapatnya? 4 akar 6. Sama dengan HC. HC udah diketahui belum? Sudah. 8 akar 2 dikali AO. AO-nya berapa? Itulah yang mau kita cari. Sudah? Lihat kanan kiri. Sama kan? 8 akar 2, 8 akar 2. Berarti tinggal AO sama dengan 4 akar 6 cm. Bu, sama? Iya. Karena apa? Karena dia segitiga sama sisi ketiga sisinya itu sama besar. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya saya akan mau memberikan soal ya. Dua soal, nanti kamu kerjakan sebagai latihan di rumah. Oke, baiklah anak-anak ibu, dengarkan ya. Soal yang pertama, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik H ke garis AC. Itu soal nomor 1. Yang kedua, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 8 cm. M adalah titik tengah EH. Yang ditanya jarak titik M ke garis AG. Oke, cukup jelas ya?